putusan MK tersebut. Pak, sama ya. Satu lagi Pak, soalnya Pak, ini yang lagi ramai juga Pak, yang sedang lagi diusut oleh Kejagung Pak. Nah, ini soal Chromebook, itu Bapak menilai seperti apa sih Pak? Apakah emang ini sudah di stop programnya, apa emang masih ada atau dievaluasi atau gimana Pak? Soal itu kalau saya ikuti beritanya terjadi pada masa Mas Nadiem sebagai menteri pada waktu itu, dan peristiwanya kan sebenarnya juga terjadi di awal-awal kepemimpinan beliau ya, dan itu sudah tidak ada hubungan dengan apa yang kami selenggarakan sekarang ini. Karena itu maka terkait dengan apa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, tentu kami menghormati semua proses hukum yang berjalan, dan kami tentu berharap agar Kejaksaan Agung menegakkan hukum secara adil dan objektif sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tapi programnya itu sudah di stop apa tuh gimana Pak? Programnya sudah tidak ada. Oh, udah nggak ada Pak. Tapi nanti kalau misalkan Kejagung minta data itu bakal dikasih nggak Pak? Sejauh ini sudah beberapa saksi yang Pak yang diperiksa dikasih gitu. Baik rekan-rekan media, bahwa informasi dari penyidik hingga saat ini dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini bahwa saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa masuk pemeriksaan pada hari ini sudah 28 orang. Ya. Jadi ada beberapa orang juga yang saat ini sedang dalam pemeriksaan sebagai saksi. Mungkin dari profilnya Pak, ini kan terakhir ketahui ada 2 orang yang apartemennya digeledah, termasuk atau ada tambahan lagi mungkin selain mereka? Nah, dari 28 orang itu termasuk 2 orang yang sudah diperiksa sebelumnya, dan terhadap tempat yang bersangkutan itu oleh penyidik dirasa perlu untuk dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan. Dan seperti yang sudah kami sampaikan, ada beberapa barang bukti yang sudah disita. Dan mereka berdua sudah termasuk dalam daftar saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa. Tentu siapa-siapa yang sedang melakukan pemeriksaan itu dari beberapa pihak ya, terkait dengan proses kebijakannya maupun terhadap proses pelaksanaan dari pengadaan kita bagaimana. Pak, setelah diperiksa yang 2 status itu statusnya masih saksi apa sudah naik? Statusnya masih saksi. Perannya dengan mereka diperiksa dengan atribusinya mungkin apa mereka berdua diperiksa lebih dulu dari yang lain? Ya tentu sebagai staf sus, maka dari informasi yang diperoleh dari bahwa yang bersangkutan yang memiliki peran juga dalam dugaan perkara ini, ya, maka oleh penyidik merasa perlu dilakukan pemeriksaan secara cepat kepada keduanya untuk apa? Untuk menggali lebih banyak lagi informasi terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, tentu terkait dengan hasilnya, karena ini menyangkut masalah substansi penyidikan. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangan. Pak Kapus, izin, ini kan terkait pengadaan laptop ini kan dari program Pak Nadiem Makarim. Lalu ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi di pengadaan laptop. Sebenarnya laptop ini udah tersebar belum sih Pak, dan sudah dipakai belum sih buat KBM belajar mengajar dari buat SD sampai SMA ini? Nah, kalau kita lihat dari waktunya di 2019 sampai 2022 dan sudah dilakukan juga uji coba terhadap penggunaan Chromebook ini, tentu kita melihat walaupun ini yang merupakan bagian dari substansi pendidikan yang akan didalami, digali. Nah, tentu karena sumber dananya juga ada di dana alokasi khusus ya, di daerah-daerah dan ada di pendidikan, maka pengadaan ini tentu sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Nah, tinggal sekarang apakah misalnya pengadaannya dari sisi volume sesuai atau tidak ya, nah tentu itu yang menjadi bagian dari substansi pendidikannya ya kan, apakah misalnya terkait pengadaan itu ada kemahalan harga misalnya ya. Nah, semua itu akan didalami terkait dengan itulah namanya proses penyidikan. Tapi kalau kita lihat dari tempusnya ya,
2019 sampai 2022 berarti sudah tahun anggarannya sudah selesai. Berarti membuka peluang tidak saat memeriksa korporasi yang sebagai penyedia barang vendor. Ya, itu yang kami sampaikan, siapa saja pun terkait dengan perkara ini, membuat terang dari perkara ini dan merupakan kebutuhan dari penyidikan, tentu oleh penyidik akan dimintai keterangan, diperiksa supaya penyidikan. Kan? Kalau penyidikan berarti serangkaian tindakan dari penyidik untuk membuat terang tindak pidana. Bagaimana membuat terang tindak pidana ini tentu dilakukan pemeriksaan setelah pemanggilan dari berbagai pihak termasuk saksi-saksi. Apakah pihak itu dianggap perlu? Nanti kita lihat bagaimana kebutuhan penyidikan. Tapi saya kira karena ini terkait dengan pengadaan, maka itu akan menjadi bagian dari kebutuhan penyidikan. Iya. Termasuk akan memanggil atau memeriksa Nadiem Makarim juga, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, ya, jika itu menjadi kebutuhan penyidikan, ya, bisa saja dilakukan. Pak, kemarin katanya kan dari penyidik sedang mempertimbangkan untuk pencekalan terhadap kedua staf sus itu, Pak. Itu bagaimana hasilnya, Pak? Ada perkembangan, Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa tentu kan banyak faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang atau pihak tertentu. Nah, sampai saat ini dari penyidik masih bersikap bahwa terhadap kedua orang ini kan statusnya kan masih saksi dan dianggap masih kooperatif, ya. Sehingga kita masih mempertimbangkan mana yang terbaik atau barangkali apakah ada pihak lain atau seperti apa, nanti kita lihat, ya, bagaimana perkembangan. Pak, ini kan anggarannya 9,9 T ya. Memang anggarannya kan di terakhirnya itu 2022, tapi realisasinya itu apakah semua anggaran sudah terserap atau masih ada sisa-sisa? Nah, itu juga yang menjadi bagian substansi penyidikan yang akan dijalani, karena yang mau kita lihat apakah 9,9 triliun ini berlaku dalam 1 tahun anggaran atau berlaku dalam namanya multi-years. Nah, kalau dia misalnya 1 tahun anggaran, tentu tahun anggaran berapa? Di situ kan 2019 kah, 2020 kah, 2021 kah, 2022 kah? Kalau dia bersifat multi-years, tentu dari tahun berapa ke tahun berapa, itu namanya tahun jamak ya pengadaannya. Nah, itu yang akan didalami juga. Berarti ada kemungkinan kerugiannya bertambah dong di atas 9,9 T. Nah, maksud saya total anggaran itu kan 9,9 triliun. Cuman apakah pelaksanaannya itu di 1 tahun berjalan atau dia menggunakan tahun jamak, itu dia. Nah, kalau dia di 1 tahun anggaran, maka 1 tahun itu harus selesai, ya kan? Tapi kalau dia sistem tahun jamak, tentu melewati tahun berjalan bisa. Makanya nanti akan dilihat dokumennya, dia menggunakan sistem